Halo sahabat jadi Prawices, Magnus Carlsen buang perwira. Perwiranya bukan tanggung-tanggung teman-teman, yaitu menteri. Saat berhadapan dengan Sergei Kerjakin pada World Championship Match 2021. Tetapi di sini teman-teman, Magnus Carlsen hanya memerlukan hasil draw. Sergei Kerjakin harus menang. Maka dari itu banyak langkah-langkah Magnus Carlsen yang melakukan pertukaran perwira guna mendapatkan hasil remis. Simak pertandingan ini, saya akan mengulas jalannya pertandingan sesederhana mungkin agar kalian mendapatkan ilmunya. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Prawices, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Magnus Carlsen memegang buah putih dan memulai dengan pion E2 langkah. Lalu Sergei Kerjakin naikkan pion C 2 langkah. Terjadilah pertahanan Sisilia di papan. Putih kuda F3, lalu hitam pion D6. Langkah berikutnya, Magnus Carlsen menaikkan pion D 2 langkah mengajak pertukaran pion dan langsung disambut oleh Sergei. Setelah kuda pukul pion, di sini Sergei mulai atraktif ya, mengeluarkan kuda dan mengancam posisi pion yang ada di E4. Setelah putih menaikkan pion F1 langkah menjaga pion yang ada di E4, lalu hitam kembali menyerang posisi kuda, dan kuda terpaksa mundur ke B3. Yaps, gajah ditempatkan ke E7, persiapan untuk rokade sayap raja, lalu Magnus Carlsen menaikkan pion C 2 langkah. Hitam melakukan aksi untuk melakukan penyerangan dari sayap menteri. Pion dinaikkan ke A5, balasan Magnus Carlsen melihat hal ini jelas teman-teman, mengeluarkan gajah ke E3. Lalu tetap dengan fokus serangan dari sayap menteri, pion mengancam kuda dan kuda mundur ke C1. Setelah hitam melakukan rokade sayap raja, langsung Magnus Carlsen menaikkan kuda ke C3. Di sini, menteri ditempatkan mengepin posisi raja putih, sangat tidak nyaman. Maka dari itu, Magnus Carlsen menjaga posisi tersebut, menteri ke D2. Setelah hitam kuda A6, persiapan ke C5, lalu putih gajah ke E2, persiapan rokade sayap raja. Hitam kuda C5, lalu jelas telah terjadi rokade sayap raja, dan hitam mengeluarkan gajah agar benteng bisa aktif, sinkron menjaga satu dengan lainnya. Putih menempatkan benteng ke jalur B, dan hitam menempatkan benteng ke jalur C. Lihat teman-teman, Magnus Carlsen menaikkan pion B dan hanya satu cara, empasan terjadi. Maka dari itu jelas setelah pion pukul pion, di sini Sergei menurunkan kembali menterinya ke D8. Terlihat memang jalur A sudah dikuasai oleh benteng hitam, tetapi Magnus Carlsen tetap aktif menaikkan kuda ke D3. Maka dari itu tidak mau bertukar teman-teman, karena dasarnya seperti yang saya katakan, di sini Sergei harus menang. Magnus Carlsen hanya memerlukan hasil remis. Putih kuda B4 dan Sergei menaikkan gajah ke C6. Setelah putih benteng D1, sepertinya akan terjadi serangan dari lini center yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Kita menaikkan pion H2 langkah, lalu gajah dimundurkan kembali ke F1. Permainan tempo diperlihatkan Magnus Carlsen di papan teman-teman. Tidak ingin terlihat bermain monoton, di sini Sergei beraksi teman-teman, menaikkan pion H1 langkah, mencoba mendobrak dari pertahanan sayap raja. Langsung Magnus menjaga dan menempatkan menteri ke F2. Lagi-lagi di sini manuver kuda sangat cantik dilakukan oleh hitam ke D7. Setelah itu Magnus mengajak pertukaran pion. Yaps, Sergei mengabaikannya dan menempatkan benteng ke A3. Magnus Carlsen menempatkan gajah ke H3 teman-teman, mengancam posisi kuda. Seperti yang saya katakan, dia akan menyederhanakan permainan, mengajak pertukaran sebanyak mungkin. Setelah kuda mengancam benteng, benteng menempatkan ke A6. Lagi-lagi di sini permainan tempo dilakukan oleh Magnus Carlsen, mengancam benteng dan benteng ke A5. Hanya bermain kuda teman-teman. Lihat ya, di sini Magnus Carlsen menunggu posisi hitam akan berbuat apa. Setelah hitam pion B6, lalu Magnus Carlsen benteng D2. Di sini Sergei Kerjakin mulai aktif menaikkan menteri ke C7. Magnus Carlsen menumpuk benteng ke jalur D. Lihat langkah yang dilakukan oleh hitam. Mundur kembali gajah ke F8. Setelah pion pukul pion,
Di sini Sergei Kerjakin mulai aktif menaikkan kuda agar mengancam posisi raja, menempatkan kuda ke F4. Tentu saja ini tidak nyaman teman-teman. Magnus Carlsen langsung memukulnya dengan gajah dan gajah dipukul oleh pion. Langkah berikutnya Magnus Carlsen memukul kembali kuda. Terjadi penyerahan perwira. Sudah 2 perwira yang tertukar. Setelah menteri pukul gajah, lihat Magnus Carlsen menaikkan kuda dan mengancam kembali gajah. Dan di sini Kerjakin mengambil inisiatif, menempatkan benteng agar bisa menukarkan benteng dengan kuda dan 2 pion. Lihat teman-teman, kondisi ini diciptakannya. Walaupun dia berpikir di sini akan terjadi cakaran kepada menteri dan benteng, itu sudah diperhitungkannya teman-teman. Maka dia tetap memukul pion dengan benteng, dan jelas kuda ditempatkan ke D4 oleh Magnus Carlsen. Yaps, dengan kondisi seperti ini, menteri langsung pukul pion, kuda pukul benteng, dan menteri pukul kuda. Hal ini sengaja diciptakan oleh Sergei Kerjakin teman-teman, agar bisa mempromosikan salah satu dari pion yang unggul. Magnus Carlsen menteri ke E2, jelas, agar mendukung pion E bisa maju ke depan. Next, hitam gajah E7, raja G2, lalu menteri ke E6. Tetapi kita berandai sementara teman-teman. Kenapa gajah tidak pukul pion yang ada di H4? Apabila itu dilakukan oleh hitam, maka jelas di sini benteng akan memukul pion yang ada di D6. Gajah mundur, lalu benteng mundur mengancam menteri. Yaps, setelah menteri diancam, dia ditempatkan ke E6, langkah terbaik. Jelas terlihat di sini sangat tidak nyaman. Kemungkinan remis akan sangat besar bila dengan posisi seperti ini teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Maka Sergei Kerjakin tidak memukul pion dengan gajah, tetapi menaikkan menteri ke E6. Magnus Carlsen menaikkan pion H 1 langkah dan hitam benteng ke A3. Mulai melakukan penyerangan yang sangat agresif, tetapi benteng langsung ditutup oleh benteng. Kali ini benteng posisi mengancam menteri dan kembali ditutup oleh benteng. Hitam kembali melakukan langkah berulang dan putih juga hal yang sama. Dan di sini Kerjakin ambil inisiatif, benteng ditempatkan ke A7. Putih benteng D5. Hitam menggeser bentengnya ke jalur C. Magnus Carlsen mulai melakukan persiapan teman-teman. Penumpukan 3 terjadi di jalur D. Hitam menggeser menteri ke F6 dan diancam oleh benteng ke F5. Menteri ditempatkan ke H4. Jelas teman-teman, mengajak kembali pertukaran benteng. Tapi di sini hitam menolaknya. Magnus Carlsen kembali memukul pion dan mengajak pertukaran menteri. Jelas teman-teman, tidak akan mungkin ini diinginkan oleh hitam. Maka itu benteng mancam skak, lalu raja mundur ke H1. Lihat teman-teman, kita perhatikan, ini langkah salah apabila raja ke G1. Maka ancaman skakmat tidak bisa dihindari oleh putih. Makanya jangan ambil langkah yang salah dengan kondisi seperti ini. Walaupun sangat sederhana, simpel, tetapi fatal akibatnya. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini Magnus Carlsen mengetahui hal itu, maka dia menggeser raja ke H1. Langsung hitam menempatkan menteri ke F2, tapi tidak ada ancaman lagi skakmat karena kondisi seperti ini jelas Magnus Carlsen mengambil langkah inisiatif. Kalian tahu apa teman-teman? Walaupun kita melihat jelas ya teman-teman, hitam ada ancaman skakmat apabila menteri ke G2. Ini yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Duluan mengambil posisi skak, benteng ke C8. Di sini banyak pelajaran teman-teman. Kita berandai sementara. Langkah aslinya jelas di sini. Hitam akan menaikkan raja ke H7. Dan putih akan menempatkan menteri ke H6. Pelajari teman-teman, menteri ke H6 ini sangat berbahaya dan hitam pasti akan mati. Inilah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Kalian paham ini kenapa mati? Yaps, nanti kita lanjut. Kita berandai dulu. Kita beranggapan tadi raja tidak naik ke H7, tetapi kita tutup dengan gajah. Maka jelas benteng akan memukul gajah. Ada 2 juga inisiatif langkah. Yang pertama, raja bisa naik ke H7. Seperti langkah awalnya, putih akan melakukan langkah menteri ke H6 dan skak. Harus dipukul dengan pion teman-teman. Ataupun dipukul dengan raja, sama saja. Raja akan mati apabila kalian mempelajari melihat langkah berikut. Nanti kita akan bahas.
Yap, teman-teman, kita kembali dengan satu pilihan lagi. Di sini raja tidak naik dengan posisi ancaman skak benteng. Dia memukul benteng. Jelas, benteng akan pukul pion dan skak. Ada dua alternatif kembali. Raja bisa bergeser ke G8. Kita pelajari satu persatu. Benteng skak. Raja naik ke H7. Lalu menteri. Skak wajib ditutup oleh pion. Skak mat. Satu langkah lagi. Alternatifnya raja bisa bergeser ke F8. Maksud saya ke E8. Ya, maka jelas benteng akan ditempatkan ke F8 dan skak. Pelajari teman-teman, hitam memiliki satu langkah, raja putih bisa mati apabila menteri ke G2. Maka dari itu tidak ada langkah yang dilakukan oleh putih ataupun langkah kosong ya, harus posisi skak terus. Maka setelah raja bergeser ke C6, langsung benteng skak. Raja digiring ke B5, datang menteri masuk. Raja bergeser dan skak mat, teman-teman. Luar biasa langkah brilian yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Yaps, dengan kondisi seperti ini masih ada perandaian juga, teman-teman. Anggap menteri langsung masuk, tidak benteng yang masuk, sama saja. Raja mundur, lalu benteng ke G7, skak. Yaps, raja ke D8, menteri pukul pion skak, dan makin sengsara. Matinya terjepit. Kita kembali ke partai aslinya. Nah, di sini teman-teman, partai aslinya pada saat benteng ke C8 dan skak, hitam raja H7. Jelas teman-teman, dia raja H7. Lalu Magnus Carlsen melakukan langkah brilian menteri ke H6 melakukan pengorbanan. Tetapi Raja Hitam tewas. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman, saya sudah melakukan penjelasan sesederhana mungkin jalannya pertandingan. Kalian bisa memanfaatkan apa yang telah saya terangkan. Dukung terus channel ini agar terus bisa berkembang. Berikan subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.